Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Desar, pada mata kuliah produksi ternak unggas atau budidaya ternak unggas kaitannya dengan kajian anatomi dan fisiologi ternak unggas. Pada tatap muka yang sebelumnya telah kami sampaikan bahwa pengenalan terhadap jenis ternak unggas itu sangat penting dalam hal penentuan bagaimana kita akan memanage ternak unggas tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengajak kalian untuk bisa mengenali dari sisi aspek anatomis dan fisiologisnya. Pada hari ini, saya akan membatasi pada komponen integumen, dan kalau nanti memungkinkan akan kita masuk ke masalah kerangka. Integumen jadi pelindung dan kerangka di dalam tubuh, gitu ya. Aspek komponen muscle akan kita coba kaji pada tatap muka selanjutnya. Tuh. Mari kita mulai. Jadi, secara prinsip saya kembali lagi mengajak Anda untuk mengenal organ dan fungsinya. Kemudian bagaimana proses fisiologis secara sederhana di dalam tubuh unggas. Dan bagaimana memahami respon unggas terhadap lingkungan. Demikian pula optimalisasi dan manipulasi untuk meningkatkan produktivitas. Jadi kalau ada organ, bagaimana dia merespon secara fisiologis dan dari kondisi lingkungan, baik mulai dari pakan, kondisi kandang, klimat, dan sebagainya, selama kita bisa memaksimalkan respon-respon tersebut berada pada comfortnya, pada kawasan nyamannya, atau minimal pada komponen termonetralnya, misalnya kaitannya dengan suhu, maka dia akan memperoleh atau bisa mencapai performa maksimalnya. Oleh karena itu, batasan-batasan respon dari fisik, anatomi maupun fisiologis ini menjadi komponen penting bagaimana kita bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan kondisi, memanipulasi kondisi untuk meningkatkan produktivitas ternak unggas. Nah, masing-masing, sebagaimana kita bahas pada tatap muka sebelumnya, itu memiliki standar yang berbeda-beda. Maka kita perlu mengenal, gitu ya. Nah, saya akan menggunakan contoh utama pada ayam, gitu ya. Tapi nanti mungkin beberapa analogi kita bisa menggunakan pada beberapa unggas yang lain, gitu ya. Baik. Nah, kajian utamanya itu banyak, mulai dari eksterior, kemudian sistem kerangka, dan sebagainya, struktur tubuh ya, itu sistem integumen, dan sebagainya. Ini yang akan kita bicarakan pada tatap muka hari ini. Kemudian tatap muka selanjutnya, yaitu respirasi, sirkulasi, ini akan kita bahas pada segmen tatap muka ketiga kita, dan lanjutannya pada sistem pencernaan dan reproduksi pada tatap muka keempat, gitu ya. Nah, demikian pula sistem hormonal dan imun. Mari kita masuk ke organ eksterior, gitu, atau komponen integumen pelindung tubuh di bagian luar, gitu. Kita seringkali melihat ayam itu ya komponen luarnya, ada cengger, ada pial, gitu ya, kemudian bulu di leher. Kalau kita melihat jantan itu bulu ekornya panjang, sickle feather-nya panjang, sementara untuk betina itu pendek, gitu ya, dan berbagai perbedaan warnanya itu ya. Kita mencoba melihat itu secara kondisi di luar. Bukan hanya masalah keindahan, tetapi semua memiliki fungsi dasar. Nah, kita mengacu pada organ-organ pokoknya. Ada kepala, leher, badan, sayap, kaki, itu komponen-komponen utama yang mungkin kita bisa perhatikan. Nah, aspek penting, ya ini ya, misalnya pada leher, itu terdapat secondary sex feather. Secondary sex feather ini menunjukkan kesiapan ayam secara seksual. Artinya, secondary sex karakter yang muncul ini bisa menjadi indikator maturity atau kedewasaan ayam. Maka tergantung pemeliharaan kita, mau lari ke ranah repro atau mau lari ke ranah lain gitu. Nah, ini menjadi komponen-komponen yang berkembang. Nah, artinya ini indikator kalau tujuan kita untuk reproduksi, berarti ya kita misalnya menggunakan ini sebagai indikator kesiapan reproduksi, antara lain ya gitu ya. Kemudian pada badan terdapat pada berbagai komponen. Kalau kita lihat ini berbasis distribusi bentuk bulu dan arah pertumbuhannya. Gitu
gitu ya, itu berbeda-beda. Kemudian kalau kita lihat pelindung integumen tubuh pada bagian kaki gitu ya, ada tertutup sisik, gitu ya, terdapat taji pada yang jantan. Ini biasanya relatif keras, terkeratinasi gitu ya, taji maupun sisiknya ini sebagai komponen pelindung. Jadi meskipun dia bergerak pada kawasan yang tidak rata sampai telapaknya terkeratinasi gitu ya, jadi dia tetap nyaman untuk melangkah gitu ya. Beberapa modifikasi pada kaki terdapat selaput renang pada unggas air. Sementara kalau kita lihat ada pial, cuping, paruh, cengger, ini juga secondary sex karakter sebetulnya yang bisa muncul. Pengenalan apa misalnya? Idealnya misalnya karakteristik ayam petelur itu ya jenggernya itu soft. Yang jantan berdiri, yang betina rebah, kan begitu. Kalau ada betina rebah gitu, berarti ada yang lain, ada kelainan pada hormonalnya. Berarti mungkin ayam itu tidak akan berproduksi ideal sebagai ayam betina, tidak akan memproduksi telur. Nah, ini contoh-contoh komponen gitu ya. Pentingnya pengenalan kita terhadap karakteristik, mulai dari anatomis eksterior maupun nanti secara fungsional fisiologis gitu ya, atau komponen interiornya. Tuh. Ini hanya gambaran tata nama bahwa sebetulnya punya beberapa bagian-bagian tubuh. Karena memang sebetulnya tidak sama kalau kita mengamati ini secara seksama. Arah, bentuk bulu itu berbeda-beda. Definisi integumentary system itu terdiri dari kulit dan beberapa kelengkapannya yang nempel untuk bertujuan menjaga, memprotek tubuh dari berbagai kerusakan. Demikian pula termasuk misalnya abrasi, kehilangan air tubuh dari dalam tubuh itu ya. Pada unggas, secara prinsip berperan sebagai insulator panas tubuh, melindungi dari kerusakan fisik, kerusakan mekanik, membantu pelepasan panas tubuh, melindungi gangguan hewan buas dari gangguan buas dan liar. Nanti ada beberapa contoh. Bagaimana bisa? Bisa. Lupa kalau tubuh itu dilindungi dari pelepasan tubuh, gimana wong ayam nggak pernah bisa melepas bajunya, artinya bulunya. Bulu itu punya komponen mekanik, ya, reseptor fisik dan mekanik. Dia bisa berdiri, dia bisa rebah, dia bisa melakukan pengaturan. Kalau rebah berarti sedang butuh untuk mengisolasi lebih, tapi kalau berdiri misalnya atau dan sebaliknya itu ya. Artinya ketika dia merenggangkan itu berarti akan banyak pelepasan. Tetapi ketika merapatkan, jadi kalau dia kedinginan biasanya cenderung fluff, tapi artinya membukanya itu menjaga untuk artinya dengan dibuka dengan posisi tadinya seperti ini menjadi lebih rapat gitu ya posisinya sehingga menjadi insulator panas. Tapi pada posisi direnggangkan itu misalnya ada jarak, ini jadi ada peluang pelepasan panas tubuh. Gitu ya. Nah, komponennya ada komponen ini, mulai paruh, sisik, kuku dan sebagainya. Nah, terus apa? Nah, kita bisa melihat sebetulnya ayam itu variability phenotype-nya antara lain memang berkembang karena mekanisme evolusi, kan gitu. Ayam-ayam kalau kita lihat yang berleher seperti yang pada kiri bawah itu, mungkin di Bali ada ayam jengger yang model seperti ini, lehernya, leher gundul, ini secara genetik diturunkan gitu ya. Jadi biasanya karena ada beberapa kondisi disebut ayam ornamen atau ayam hias dan mungkin terjadi dan bisa terjadi pada unggas liar gitu. Karena sebab mutasi genetik. Beberapa sudah diidentifikasi. Crash, silky, jadi sebelah kiri itu kalian lihat jambul gitu ya. Silky atau berbulu seperti silk, sutra. Kemudian ini bulu ekor yang berdiri, tufted, kemudian frizzle, pitik walik, ini di Indonesia juga ada, atau naked neck, ini di Indonesia juga ada. Gitu. Nah, modifikasi-modifikasi ini
Artinya begini, ketika ada sebuah mutasi dan itu kemudian berhadapan dengan kondisi lingkungan yang ekstrim, maka mutasi itu tergantung, kalau mutasi itu dirasa positif, maka dia yang paling bisa survive dari jenis itu gitu. Akhirnya dia tetap ada gitu. Nah, tergantung, artinya kondisi lingkungan apakah mendukung perkembangan itu atau tidak gitu ya. Ini keluasan berbagai bentuk mutasi gitu ya. Kalau kita lihat altering gitu ya dari ornamental phenotype, jadi bagian luar itu bentuk mutasinya di luar ini, bentuk mutasi genetisnya, gennya. Kemudian yang di dalam itu fenotipnya, tampilan ayamnya. Ini yang normal, ini yang bermutasi. Gitu ya, clockwise seperti lingkaran jam dari atas. Perulangan, repeat gitu ya. Repeat itu mengakibatkan PCOM nih ya. Pengulangan, diulang lagi gitu ya. Nah, kemudian tandem duplikasi itu berakibat adanya duplex. Nah, duplex COM. Nah, ini duplex COM. Kemudian ada variasi struktural yang lebih kompleks, termasuk misalnya translokasi, pindah lokasi gen gitu ya. Bisa mengakibatkan muff beard atau memiliki jenggot gitu ya, dan seterusnya. Sex linked, ada baring, ada single nucleotide itu yang mengakibatkan silky, ini bulu-bulu seperti ini, dan seterusnya. Delesi itu hilangnya satu komponen, itu berakibat bulunya menjadi pitik walik tadi. Gitu ya. Kadang secara fenotip umumnya, artinya pertumbuhannya tidak banyak. Belum sampai ke sana secara kuantitatif. Karena kadang ada mekanisme adaptasi tertentu yang juga mampu dilakukan oleh ayam. Bentuknya macam-macam gitu ya. Jadi itu ya, bulu ini kembali fungsinya kan tadi sudah disebutkan ya, insulator, pengaruh bulu, pengaruh buruk lingkungan gitu ya. Nah, ada secondary sex karakter gitu. Kalau kita lihat, Anda melihat misalnya seekor merak gitu ya. Bagi kita biasa, tetapi ketika ada perubahan modifikasi gerak dan sebagainya, keindahan itu bagi merak betina gitu ya, misalnya jantan terhadap betina, yang betina ini tambah luar biasa. Jadi artinya pola sudut, nanti saya akan mengkaji bahwa visual pada unggas itu berbeda. Spektrum cahaya yang mampu ditangkap unggas itu jauh lebih lebar dibanding manusia, panjang gelombangnya. Artinya dia menangkap warna lebih colorful dibanding manusia. Gitu. Jadi nggak bisa ukurannya kita lihat, oh itu biasalah gitu. Tetapi pada unggas berbeda. Itu kenapa kita butuh mengenali itu. Termasuk misalnya flickering pada lampu LED banyak, kita hanya melihat biasa, hanya paling merasa matanya kok nggak enak ya. Tapi pada ayam itu bisa mengakibatkan nervousness. Gitu. Cahaya-cahaya lampu LED yang sering digunakan di pinggir jalan dan sebagainya itu sebetulnya ada redup terang yang mungkin bisa dirasakan oleh ayam, sehingga dia kadang merasa cemas, berbeda dengan manusia yang tidak begitu peka. Itu tadi misalnya panjang gelombang kepekaan cahaya berbeda, jadi berbeda untuk menangani. Oleh karena itu, kita butuh mengenal mulai dari komponen bulu, komponen lain dan sebagainya. Itu ya. Bulu jumlahnya sekian cukup banyak itu ya, karena tata letak. Nah, ini bulu. Tidak semua tertutup. Jalurnya ini ada 10 ya. Arah pertumbuhannya juga berbeda-beda gitu ya. Maka terus kepentingan ini apa? Ya kalau mau nyabut bulu ya kita bisa melihat urutannya dari mana. Sehingga ketika kita melaksanakan processing, alur pertumbuhan bulu ini memudahkan kita. Jadi nilai efisiensi pekerjaan dalam manajemen itu belum tentu semuanya efisien di semua sisi. Sepertinya dari hal kecil, tetapi akumulasi efisiensi dari pengenalan hal kecil ini menjadi luar biasa. Baru dari penataan bulu, bagaimana cara mencabut bulu dengan mudah, mana dulu yang harus dilakukan. Ini pengenalan-pengenalan dasar dalam konsep budidaya. Nah, maka ada mata kuliah ini, pengenalan anatomi. Sehingga konteks pengenalan anatomi ini, sekali lagi saya sampaikan, berbeda dengan anatomi pada biologi. Jadi kita bertemu dengan anatomi pada kepentingan aspek budidaya untuk komoditas. Itu yang membedakan, tidak sama gitu ya. Ini
contour feather, hampir semua itu paling besar. Ya, ada quail, salve, love, web, itu yang outermost, yang paling gede-gede biasanya. Ada plumule gitu, yang soft undercoat gitu ya, lebih lembut itu. Atau philoplum yang seperti rambut lebih kecil lagi di bagian dalam. Gitu ya, karakteristiknya berbeda-beda. Dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda gitu ya. Ini gambaran-gambaran bulu, ini philoplume tadi gitu ya, dan seterusnya. Ini flight feather, contour feather, ini berbeda-beda gitu ya. Feather branch-nya berbeda-beda. Nah, ini ada pengenalan dasar. Jadi misalnya kaitan bulu ini bukan hanya masalah integumen, tetapi juga memberikan informasi vitalitas unggas. Kalau kalian seorang hobiis burung merpati, maka kalian butuh memperhitungkan pada sisi mana dia mulai ngurak atau mulai molting. Gitu ya. Masih molting sisi 1-2 itu aman, moltingnya kan dari dalam gitu. Artinya performa terbangnya masih maksimal, tetapi ketika moltingnya lebih dari sudah sampai elarnya 3, itu akan bermasalah pada kemampuan terbangnya. Untuk kepentingan lain untuk apa? Untuk mengeramnya gitu. Sehingga pengenalan terhadap karakteristik bulu ini luar biasa gitu. Baik fungsi produksi, misalnya produksi telur dan sebagainya, maupun reproduksi. Jangan paksa unggas yang sedang molting untuk berproduksi telur secara maksimal. Waktunya istirahat, ya sekalian suruh istirahat biar segera ganti bulu dan akan bertelur lagi. Itu kompetensi kepentingannya. Itu antara lain sampai mengkaji ke sana. Kalau ada diskusi nanti kita bisa membuka pada diskusi. Peran integumen pada komponen bulu. Ini deceptive plumage signal. Jadi dia mengecoh. Kalau kalian lihat hewan-hewan yang bukan pada top predator, dia harus bisa berkamuflase. Rata-rata menggunakan warna-warna dengan karakteristik mendekati rumput, mendekati tanah misalnya untuk unggas-unggas tertentu. Kalau ini mendekati warna airnya gitu ya untuk angsa. Karena mereka bukan top predator. Kalau mereka tidak terkamuflase, mereka habis gitu ya. Baik satu masalah mangsa, kemudian pergerakan yang lebih mudah, termasuk warmth, kelembutan. Nah ini kalau kalian pernah beli jaket yang isinya bulu philoplume dengan isinya bulu sayap, ya kehangatannya berbeda. Karena bulu-bulu kecil seperti ini akan lebih padat dan bisa memerangkap panas lebih nyaman. Sehingga jaket-jaket bermutu itu mungkin tidak terlalu atau tebal gitu, tapi kalau mutu bulunya bagus, Anda akan merasa lebih hangat daripada seperti yang tebal tapi mutu bulunya tidak bagus. Nah, yang sudah pergi ke negara 4 musim biasanya memahami ketika ketemu musim winter gitu ya. Kita nanti bisa saya lanjutkan sesi diskusi gitu ya. Deceptive plumage signal. Jadi ini ada contoh. Jadi raptor ya, ini di belakangnya ada mata-mata buatan yang seperti sebetulnya mungkin seperti ini nih. I like page. Jadi kalau dari jauh tuh seperti ini berarti lagi madep, lagi menghadap. Jadi dia mau dimangsa nggak jadi. Soalnya memberikan perhatian. Bahkan ini ada sebuah studi di Botswana. Kalau kalian lihat di ruminansia gitu ya. Ini dipasangi begini dengan yang tidak dipasangi. Ternyata kasus. Jadi di sana itu kan sapi itu kan banyak digembalakan, singa populasinya masih ribuan itu. Demikian pula pemangsa-pemangsa lain seperti hyena, itu ternyata dengan dipasang seperti ini jauh signifikan lebih rendah potensi dimangsanya dibanding yang tidak dikasih mata itu. Matanya ya dibuat mata-matanan gitu. Artinya itu bentuk deceptive untuk bisa mengecoh pemangsanya gitu ya. Ini ternyata memberikan perhatian. Berarti saya nggak bisa langsung memangsa gitu. Itu yang terjadi, terutama yaitu yang tidak pada top class diberikan perlindungan seperti itu. Kalau ini berarti nature-nya seperti ini gitu. Diberi mata-matanan gitu. Sehingga dia tetap lestari. Kemudian kulit. Tipis, tidak terdapat kelenjar. Nah, ini yang unik kalian harus mengerti. Unggas tidak bisa berkeringat. Maka kalau dia kelebihan panas,
parah, tergantung harus pada mekanisme evaporasi melalui saluran pernafasan. Maka biasanya diwujudkan dalam mekanisme venting gitu. Kita perlu mengenali ini gitu. Artinya dia membutuhkan kondisi-kondisi lain untuk mendinginkan, bisa jadi dust bathing. Ini yang dia lakukan gitu. Mengontakkan secara langsung kulit dengan komponen tanah yang lebih dingin. Nah, ketika Anda memanage itu menjadi kandang tipikal baterai, nah kita harus berhati-hati. Bagaimana mendesain baterai itu agar tetap bisa memberikan kemampuan konduktivitas yang baik untuk melepas panas itu. Jadi ada kepentingannya desain-desain tertentu. Epidermis dan dermis misalnya ya, itu komponen-komponen dasarnya. Variasinya muncul pada Zenger dan Pialcom dan Wettel. Kemudian warna kulit. Nah, ini. Pigmen-pigmen tertentu juga berfungsi sebagai defense. Ya. Demikian pula bukan hanya terhadap predator, namun bisa juga terhadap ketahanan terhadap parasit-parasit lain. Termasuk masalah warna. Pigmen tertentu memiliki ketahanan resistensi yang lebih baik. Nah, yang perlu kita kenali bahwa ternyata pigmen ini berkaitan dengan preferensi konsumen misalnya. Ayam kampung yang betul-betul kampung tidak dihendaki warna yang berwarna kuning atau pucat, tetapi ada kombinasi misalnya ada warna lain, hitam atau kehijauan. Namun natural gitu. Nah, ini kita bisa melihat ada beberapa kombinasi melanin pada dermis yang tidak ada, namun muncul lipokrom, pigmen lipokrom pada dermis akan mengakibatkan warna kuning. Namun yang muncul pada dua sisi maka mengakibatkan hitam. Hanya satu sisi melanin saja biru. Pada dua sisi yang berbeda muncullah hijau. Gitu. Nah, ini perlu kita ketahui. Ada beberapa karakter yang dominan, ada yang resesif, ada yang intermediate menghasilkan. Artinya pigmen ini tergantung ekspresi dari faktor gen. Gitu ya, mana dominan, adakah mutasi dan sebagainya. Sehingga bisa menghasilkan oleh karakteristik fenotip yang berbeda gitu ya. Baik, kita lanjutkan pada sistem kerangka. Jadi hari ini kita akan batasi pada sistem kerangka. Nanti muscle mungkin akan kita coba masuk pada tatap muka lanjutannya. Di pedal dua penggerak utama pada kaki gitu ya. Extra pair bone pada bagian pundak, shoulder area gitu ya. Ada kepentingan tambahannya memang gitu ya. Kemudian S-shape column, reducing pressure during flying and landing. Jadi meskipun ayam itu sudah tidak lagi, tapi dia masih punya habit meloncat, terbang. Jadi kalau kita melihat leher ayam yang panjang itu ya dengan bentuk S-shape itu memang ada kepentingan untuk mengurangi pressure. Kalau tidak patah gitu. Jadi kalau lehernya didesain manusia itu ya pada ketinggian yang sama, misalnya diasumsikan pada berat yang sama, ketika ayam dijatuhkan tidak masalah, tapi manusia dijatuhkan bermasalah. Pada berat yang sama ya, gitu. Artinya itu yang terjadi bahwa memang modifikasi itu dibuat Tuhan untuk artinya nyaman buat ayam. Lah artinya ayam habitualnya ya seperti itu. Maka dia ya melompat, ya semi terbang misalnya kita menyebutnya dalam tanda kutip ya. Ya artinya desain kandang Anda harus bagaimana, kembali lagi seperti itu. Kemudian intimately connected with respiratory system atau pneumatic bone. Ini yang untuk kepentingan. Artinya ayam itu kapasitas paru-paru, penyediaan udara itu menjadi lebih besar karena adanya pneumatic bone atau hollow air reservoir. Jadi tulang yang berongga. Di dalamnya bisa menampung udara. Unggas-unggas secara umum memiliki ini gitu. Kembali pada S-shape column, mungkin hobiis ayam petarung itu sering jengkel kalau melihat ayam kok lehernya terlalu S gitu. Katanya bilangnya ngambil tegesan-tegesan itu mungkin puntung rokok gitu ya. Ini sekedar opini saja. Ketika S-shape itu bukan tidak punya kelebihan, dia sebetulnya memiliki ketahanan terhadap redaman pukulan yang lebih baik. Jadi jangan hanya yang lehernya tegak karena dia bisa mengontrol pergerakan lawan saja. Tapi bukan yang termasuk tahan pukul, mungkin kan begitu. Sehingga sesuatu itu tidak diciptakan oleh Tuhan tanpa memiliki kelebihan atau nilai guna masing-masing gitu ya.
Kemudian yang terakhir, sistem kerangka ini terkait dengan medullary bone. Bukan hanya menyediakan tadi bagaimana bertahan dengan impact, gitu, bagaimana pergerakannya, bagaimana menyediakan udara tambahan, gitu, tapi juga berfungsi sebagai reservoir atau cadangan. Maka ada di situ medullary bone, cadangan kalsium, fosfor, yang bisa di-reassemble atau dibongkar lagi setelah disimpan, sehingga dia memiliki cadangan itu. Kalau Anda melihat ada lingkaran tanduk pada sapi, kemudian melihat misalnya rapuhnya tulang pada sapi atau pada manusia, ayam juga memiliki bagian komponen itu yang disebut sebagai medullary bone. Itu rapuhnya kan karena dibongkar, gitu, mudah dibongkar. Apalagi kalau ayam produknya salah satunya telur, yang lebih ekstrim memang kelihatan keluar untuk dikontribusikan dalam bentuk cangkang telur, gitu. Gitu. Mari kita masuk selanjutnya pada 3 tahap perkembangan tulang. Ada prekondral atau fase membran, embryonic phase development, dan seterusnya. Kondral, cartilaginous stage, dan ossification, bone formation. Nah, kepentingannya apa pada proses produksi? Kalian harus mengenali kalau ini terkait dengan misalnya terutama medullary bone, ya harus hati-hati pada fase perkembangan jangan sampai dia tidak terpenuhi. Karena kan kadang pada fase produksi ayam-ayam berproduksi telur tinggi, laju penyediaan CAP dari pakan itu tidak selalu setara dengan kecepatan dia memproduksi telur, mengkontribusikan CAP untuk kulit telur maupun komponen lain di dalam telur. Nah, artinya kan berarti harus punya reserve. Maka sebelum bertelur, reserve-nya ini dipenuhi dulu. Kalau tidak, berarti akhirnya konsekuensinya menghentikan produksi. Jadi kemungkinan aspek penting pengenalan kalian terhadap komponen tulang, bagaimana pemahaman reservoir pada tulang, pertumbuhannya, artinya ada aspek fisiologinya. Ini menjadi aspek penting bahwa kita perlu memahami ini, terutama untuk tipikal unggas petelur, gitu ya. Contohnya itu bagian kalau misalnya humerus pada avian long bone itu memiliki medullary cavity sekaligus sebagai pneumatic by air sac diverticula. Dua fungsi pada bagian itu long bone itu. Itu memiliki fungsi primal gitu. Artinya primer yang sangat besar gitu. Nah, hanya 2 tahap saja yang berlanjut berkembang sampai adult stage. Nah, kita perlu hati-hati dalam perubahan mekanisme hormonal juga demikian. Ada namanya tahap early, late, atau tepat gitu ya, untuk kaitannya dengan sexual maturity, perkembangan hormonal. Kita harus mengetahui tahap-tahap fase ini untuk kita sesuaikan dengan kebutuhan pakan, kebutuhan pencahayaan misalnya. Dari aspek nutrisi, teknis pemberian, durasi pencahayaan, ini berkaitan dengan ossifikasi, kan begitu. Ada perubahan hormonal yang bisa diatur melalui mekanisme itu. Sehingga kondisinya harus tepat terpenuhi agar nanti mendukung fase produksi selanjutnya secara lebih maksimal. Gitu. Ini yang tadi saya sebut medullary bone, disebut medullary bone karena ketidakstabilannya. Dia bisa menyediakan very ready source yang siap, betul-betul siap kalsium untuk cangkang telur. Biasanya terdapat di mana? Di tibia, femur, pubis, sternum. Ya, tulang rib atau iga, cakar, ulna, dan skapula. Nah, kapan dia dibentuk? Mulai 10-14 hari sebelum telur pertama, saat dewasa kelamin yang ditunjukkan dengan telur pertama ditelurkan. Sebagai bagian dari bentuk kehadiran estrogen dan androgen di dalam darah saat pulet mencapai fase
sexual maturity atau kedewasaan, dewasa secara kelamin. Biasanya dengan aktivitas estrogen dan androgen bersamaan itu meningkatkan kurang lebih 20% bobot tulang. Jadi luar biasa dalam waktu singkat. Dan itu harus bisa terpenuhi, kalau tidak, makanya dalam pengenalan jenis ini kalian harus bisa menjawab ini dengan modifikasi atau perubahan pakan yang diberikan. Nah, maka kita perlu mengantarkan ini kepada kalian. Oh, ini fase pertumbuhan tulang nih. Maka harus ditambah CAP di dalam pakan. Berapa lama penyajiannya? 10-14 hari, itu minimal kan begitu. Gitu. Ini karena 40% kalsium akan hilang setelah menelurkan 6 telur jika tanpa mendapat suplementasi. Maka vital sekali bagaimana kita menyiapkan pakan, bagaimana kita menyiapkan baiknya medullary bone dalam struktur tulang. Baik, saya tidak akan terlalu banyak menyinggung kaitannya dengan muscular system. Kita akan bawa muscular system ini pada tatap muka yang selanjutnya. Kita akhiri pada kajian tentang tulang hari ini dan diakhiri dengan medullary bone. Untuk me-wrap up pertemuan kita pada hari ini, jadi komponen integumen, pelindung tubuh, dan sistem kerangka tubuh merupakan salah satu komponen penting di dalam unggas, yang sebetulnya komponen-komponen itu memiliki peran penting juga sebagai indikator potensi produksinya. Oleh karena itu, dalam melakukan atau menerapkan sebuah manajemen, kita butuh memperhatikan berbagai aspek-aspek itu. Sekali lagi saya selalu menggunakan istilah bahwa kalian perlu mengenali apa yang sedang kalian budidayakan gitu untuk mencapai hasil budidaya yang maksimal. Dan hari ini kita mendiskusikan kaitannya dengan sistem integumen dan kerangka tubuh. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang tidak pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada diskusi di kelas. Silahkan untuk bisa mengajukan pertanyaan. Saya akan membuka diskusi pada 15 menit ke depan. Terima kasih.